Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahayati dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan Hukum Pidana pertemuan ke-11 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosennya yaitu Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Baik, review kali ini yaitu mengenai sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan dibagi ke dalam dua bagian, di mana yaitu kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Nah, kesengajaan berwarna yaitu sengaja melakukan perbuatan, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu adanya kesadaran dari pelaku. Jadi dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana ataupun hal yang melanggar hukum. Tetapi ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat terhadap penuntut umum, terutama hakim. Kemudian kesengajaan tidak berwarna. Nah, untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dengan tidak diharuskan mengetahui ataupun menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan telah melanggar hukum. Kemudian, ajaran ini dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Nah, dalam hal ini, hukum pidana di Indonesia berlaku asas Lek Dura Sedipta Scripta, yaitu dengan diundang-undangkannya hukum pidana, maka secara otomatis semua orang dianggap mengetahuinya. Nah, kemudian ada juga pembagian atau jenis hukum ataupun jenis kesengajaan. Nah, yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Seperti misal pencurian motor. Nah, kan objeknya itu udah jelas ya, mencuri motor. Kemudian ada juga dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang ditunjukkan pada objek sembarang ataupun objeknya tidak tertentu. Jadi seperti contohnya teroris. Nah, kan korbannya itu tidak tertentu, objek yang akan menjadi korbannya itu tidak tentu ya siapa gitu. Nah, kemudian ada juga dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu dan objek lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Misal ada dua objek yang akan dijadikan sasaran, tetapi kemudian dipilih salah satunya. Nah, ada juga dolus generalis. Nah, dolus generalis itu ditunjukkan atau kesengajaannya itu ditunjukkan untuk umum. Kemudian ada juga dolus Weber dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan ataupun untuk mencapai tujuan itu diajukan lebih dari satu perbuatan. Jadi misal mau membunuh tetapi melakukan hal-hal lain atau perbuatan lain untuk mencapai pembunuhan tersebut. Nah, kemudian ada juga dolus indirectus. Nah, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak si pelaku. Jadi sebenarnya tidak niat untuk membunuh misalnya polisi gitu. Niatnya membunuh tentara. Nah, tapi yang terbunuhnya itu polisi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dolus premeditatus, kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Contohnya tindak pidana pembunuhan. Nah, itu bisa direncanakan terlebih dahulu. Biasanya sering ada pembunuhan berencana gitu. Kemudian ada dolus repentinus, yaitu disebut juga Hestamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Nah, ada juga
Setelah kesengajaan, yaitu kekeliruan, kesesatan atau salah kira, dwelling. Nah, dwelling ini disebut juga tidak sengaja dan keadaan batin seperti dinamakan juga kesesatan atau kekeliruan, salah keliru. Nah, atau bisa juga disebut dengan salah kira, salah duga gitu. Nah, kesesatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kesesatan peristiwa. Nah, yang kedua yaitu kesesatan hukum. Dan yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang. Dan yang terakhir yaitu kekeliruan objek. Nah, mungkin review materi pada perkuliahan pertemuan ke-11 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pembahasan dan salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.